Betapa bahagianya seorang berondong penjual sate yang mendapatkan kekasih seorang tante yang umurnya jauh lebih tua darinya. Cerita dari film kali ini akan lebih menarik dari cerita-cerita film yang ada di konten saya sebelumnya. Tapi langkah baiknya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik dan mandiri yang bekerja sebagai fotografer. Wanita ini bernama Ying. Setelah selesai bekerja, di malam harinya dia akan menjemput pacarnya di bandara. Ying begitu semangat menjemput pacarnya yang bernama Kong. Setelah bertemu bukannya melepas rindu, ternyata Kong hanya ingin memberitahu Ying kalau dia akan menikah dengan wanita impiannya dan memberikan undangan untuk Ying. Mengetahui hal itu, Ying pun merasa kecewa. Padahal mereka udah pacaran selama 7 tahun. Tapi ternyata Kong malah mengkhianatinya. Ying pun galau dan menangis sepanjang malam. Paginya kedua temannya yang bernama Min dan juga Ye datang untuk menghiburnya. Kemudian Ye mengajak Ying pergi ke kuil untuk bermeditasi. Saat semuanya berkonsentrasi, si Ye malah meledek kisah cinta Ying yang berantakan. Hal itu membuat semua orang yang berada di situ menjadi menangis. Kini giliran Ming yang mengajak Ying untuk pergi ke tempat gym, karena mungkin di sana pasti banyak cowok yang keren. Si Min gak masalah dan tidak keberatan tubuhnya dipegang-pegang waktu diajarin yoga. Tapi Ying yang gak suka langsung menyikut hidung instrukturnya sampai berdarah. Di malam harinya Ying membaca pesan-pesan yang pernah dia kirim untuk Kong. Dia ingin menghapus semua pesannya tapi gak jadi karena dia tuh masih sayang sama si Kong. Keesokan harinya Ying mendatangi tempat peramal 9 nyawa yang dulu pernah meramalnya. Tapi ternyata tempat itu sudah tutup. Kemudian dia pun malah tertarik dengan aroma daging panggang. Lalu ia pergi ke kedai yang terletak tidak jauh dari rumah peramal tersebut. Ying pun langsung memesan, namun si penjual mengatakan dia harus bersabar karena masih ada yang mengantri. Penjual itu bernama George. Sembari menunggu, Ying mengamati tempat kerja tersebut dan melihat iklan tentang peramal daging panggang. Ternyata si George ini adalah peramal daging panggang. Ying pun gak percaya kalau si George ini bisa meramal. Tapi George beralasan dia gak bisa hidup dari menjual daging panggang saja. Jadi dia masih butuh uang tambahan sebagai peramal. Kemudian Ying pun diramal sama si George. Dia menebak kalau Ying udah capek diselingkuhin. Tapi dia gak perlu khawatir karena sebelum berusia 33 tahun dia akan bertemu dengan jodohnya. Tapi kalau dia melewatkan kesempatan itu, maka jodohnya baru akan muncul saat Ying berusia 55 tahun. Ying pun protes karena jarak jodohnya yang terlalu jauh. Dan si George bilang bahwa itu tidak akan terjadi kalau Ying tidak pemilih. Bukannya senang, Ying malah kesal dan lalu pergi begitu saja. Tapi George meminta bayaran untuk ramalannya. Setelah menerima bayarannya, George pun memberikan kartu namanya dengan mantra jodoh di belakangnya. Ying pun menerimanya dan lalu pergi. Di keesokan harinya, Ying berkumpul bersama temannya di suatu kafe. Ying kaget karena ada yang membuat status di Facebooknya tanpa sepengetahuannya. Ternyata temannya itu sengaja agar Ying bisa menemukan jodohnya. Ying malah kesal karena ada yang merespon statusnya tersebut. Lalu temannya membaca balasan dari statusnya yang bernama Quan Kei. Ying kaget sekaligus senang karena Quan Kei yang diingatnya adalah cowok yang tampan dan terkenal. Tanpa pikir panjang, temannya pun langsung menelponnya. Ying sengaja berbicara dengan nada manja dan menggoda. Tapi ternyata dia salah orang. Dia pun kecewa lalu menutup teleponnya. Tapi temannya tidak putus asa dan bersemangat akan mencarikan yang terbaik untuk si Ying. Setelah itu temannya pun membantu Ying mencoba beberapa baju untuk digunakan saat berkencan nanti. Setelah selesai ia pun mulai berkencan dengan beberapa pria yang disarankan oleh Min. Tapi semua yang ditemuinya itu sangat aneh dan tidak ada yang cocok untuk dirinya. Ketika Ying yang sedang berada di restoran, ada seseorang yang menyapanya dan bertanya mengapa Ying tidak datang ke pernikahan Kong. Mendengar hal itu, Ying pun menjadi sedih dan galau. Dia pun pergi ke kamar mandi sambil menangis. Dia melihat kembali video ucapan ulang tahun yang dulu pernah dia kirimkan untuk Kong. Dia pun mencoba untuk menelpon Kong dan meluapkan semua unek-uneknya. Tapi pria yang diteleponnya menjawab bahwa dirinya baru mendapatkan nomor tersebut, jadi ternyata Ying kembali salah orang. Keesokan harinya saat sedang di taman, Ying tidak sengaja melihat kartu nama si peramal. Ying pun pergi ke tempat George dan bercerita tentang kisah cintanya. George bertanya apakah Ying sudah membaca mantra yang pernah dia berikan. Ying menjawab bahwa dia sudah membacanya setiap malam, tapi mantranya itu tidak pernah mempan. Ying pun meminta jalan pintas agar dia bisa cepat dapat jodoh. Kemudian si George menjawab bahwa nanti malam dia akan mengajaknya untuk pergi ke kuil. Malamnya mereka pun pergi ke kuil dan berdoa di sana. Si peramal heran mendengar banyaknya kriteria pria idaman yang Ying inginkan dalam doanya. Tapi setelah pulang dari kuil, si George melihat bahwa Ying itu benar-benar berharap bisa mendapatkan jodoh. Keesokan harinya Ying yang sedang berlibur diam-diam memotret Tuan Tan, seorang fotografer terkenal yang sangat dia idolakan. Tapi dia langsung panik ketika melihat Kong dan istrinya sedang berjalan ke arahnya. Dia tidak tahu bahwa Kong menginap di hotel itu juga.
Ying pun dengan cepat bersembunyi agar Kong tidak melihatnya. Setelah itu Ying pergi ke kedai si George dan bercerita kalau dia bertemu Kong dan juga istrinya yang membuat liburannya itu menjadi menyebalkan. Lalu Josh menyarankan agar cepat untuk mendapatkan jodoh, yaitu dengan teknik cemburu. Jadi Ying harus mencari seseorang yang mau menjadi pacar palsunya. Dan Josh yakin dengan cara itu pastinya Ying akan bertemu dengan jodohnya. Ying pun tidak mau karena dia tidak yakin ada yang mau menjadi pacar palsunya. Tapi dengan cepat Josh menawarkan diri untuk membantu. Awalnya Ying ragu, tapi pada akhirnya dia setuju dan meminta besok segera beraksi. Mereka pun mulai melakukan kencan pertama di sebuah restoran daging panggang. Si Ying kemudian bertanya kepada si George apakah tidak ada yang marah jika dia menjadi pacar palsunya. Si George lalu menjawab kalau dia itu masih jomblo. Ying tidak percaya karena dia pernah melihat foto wanita di kedai milik si George. Kemudian si George pun menjelaskan kalau itu adalah foto kakaknya. Kakaknya dan kedua orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Dan kakaknya tersebut telah bunuh diri setelah diputuskan oleh pacarnya. Dan sejak saat itulah Josh mulai menjadi peramal. Ketika mereka pulang ternyata di luar sedang hujan. Ying mengeluh karena sepatu yang digunakan itu adalah sepatu yang mahal dan limited edition. Josh pun menawarkan sepatunya untuk Ying pakai. Kemudian Josh mengantarkan Ying sampai ke mobilnya. Keesokan harinya mereka melanjutkan kencannya dan pergi ke sebuah mall. Mereka berdua pun mulai menikmati kencan palsunya itu. Bahkan mereka pun semakin akrab dan saling bertukar cerita. Ketika di sebuah pameran foto, Ying pun melihat hasil karya dari Tuan Tan, fotografer idolanya. Saat melihat sebuah foto paus, Ying tertarik dan mendekat. Josh pun menebak kalau foto itu mahal pasti karena kameranya. Tiba-tiba Tuan Tan muncul dan menjelaskan alasan foto itu sangat mahal. Karena butuh waktu dan kesabaran untuk mendapatkan hasil foto tersebut. Dan ketika kesempatan itu datang, Tuan Tan langsung memotret sebanyak 20 kali dalam waktu singkat. Tapi hanya foto itulah yang paling bagus menurutnya. Keesokan harinya Josh pergi mengantar Ying ke studio. Karena hari itu Ying ada pekerjaan untuk memotret fotografer terkenal. Dia tidak menyangka kalau fotografer tersebut adalah Tuan Tan idolanya. Ying pun menyuruh George untuk pulang aja. Namun George ingin menunggu karena dia adalah pacarnya Ying. Padahal kan dia itu cuma pacar palsunya aja. Saat sedang memotret Tuan Tan, tiba-tiba tali yang menahan tubuh Ying pun lepas. Dan dengan sigap Tuan Tan langsung menolongnya. Melihat hal itu George pun cuma bisa diam aja. Setelah selesai Tuan Tan dan Ying pun berjalan sambil mengobrol. Kemudian Tuan Tan bertanya tentang hubungannya Ying dengan Josh karena Tuan Tan mengira kalau Josh itu adalah pacarnya Ying. Tapi dengan cepat Ying menjelaskan kalau dia itu hanya berteman saja. Tuan Tan tersenyum mendengarnya dan dia meminta kartu namanya Ying. Josh yang sedang menunggu di mobil pun tidak suka dengan keakraban mereka berdua. Singkat cerita Ying datang ke acara pernikahan Ye, temannya. Di sana tiba-tiba Josh pun ikut hadir ke dalam acara pernikahan itu. Melihat George, Min pun langsung terpesona. Ying menjelaskan bahwa dia adalah peramal yang sering diceritakannya. Dan Min pun langsung memperkenalkan diri sama Josh. Namun Josh masih terpesona dengan Ying yang berjalan ke arahnya. Saat ingin menyapa Ying, tiba-tiba Tuan Tan terlebih dahulu menghampiri Ying. Si Josh pun merasa cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Kemudian dia sengaja ikut berpose ketika wartawan sedang memotret Tuan Tan dan juga Ying. Mereka berdua pun berpose dengan lirikan tajam. Ketika acara melempar buket bunga pengantin, Josh sengaja bertanya tentang wanita idaman Tuan Tan. Dan Tuan Tan pun menjawab kriterianya yang terpenting adalah bila dia merasa kesan pertamanya tepat, maka itu adalah pilihannya. Lalu Tuan Tan balik bertanya, dan Josh menjawab kalau dia suka gadis yang doyan makan daging panggang, karena dia adalah tukang daging panggang. Ketika buket bunga itu dilemparkan, ternyata Ying yang mendapatkan buket tersebut, dia pun senang lalu berjalan ke arah Tuan Tan dan juga si George sambil memegang buket bunga itu. Dan ternyata Ying lebih memilih Tuan Tan dan seketika Josh pun pulang sendirian. Tuan Tan dan Ying pun meneruskan obrolan mereka. Tuan Tan mengatakan kalau dia terpilih sebagai fotografer yang pergi ke Kutub Utara. Dia akan membawa satu asisten dan Tuan Tan ingin Ying ikut bersamanya. Tanpa pikir panjang Ying pun langsung mengiyakan ajakan dari Tuan Tan. Sementara itu Josh yang sudah merasa tidak dibutuhkan lagi pun pulang sendirian. Dia berjalan sangat lemas dan sampai memberikan jasnya kepada pengemis di pinggir jalan. Di sisi lain, Tuan Tan memberitahu Ying untuk segera pergi berkemas karena dia terpilih untuk pergi ke Kutub Utara. Ying pun kaget dan perasaannya sangat senang. Lalu di kedai milik George, Min pun datang dan meminta si George untuk meramalnya. Padahal itu hanyalah akal-akalan Min agar dia bisa menggoda si George. Nah, George yang sedang galau pun berusaha meladeni dengan sabar. Keesokan harinya Ying berkumpul dengan temannya. Mereka bercerita tentang hubungannya dengan Tuan Tan dan juga Ying. Min merasa iri karena Tuan Tan sangat kaya dan memiliki ladang anggur, sehingga Ying bisa minum anggur setiap harinya. Ying juga membalas kalau Min juga enak karena dia bisa makan daging panggang setiap hari. Ying pun merasa heran namun Ye menjelaskan kalau Min sebenarnya naksir sama si George.
Lalu mereka pun bersulang untuk ekspedisi Ying ke Kutub Utara. Ying kini merasa terpaksa ikut dengan raut muka yang tidak terlalu senang lagi. Saat sedang di kantor, Ying pun menelpon ibunya. Dia bercerita tentang Tuan Tan dan mengatakan Tuan Tan lebih baik daripada Kong mantannya. Tiba-tiba Josh datang kembali sambil membawa daging panggang untuk permintaan maafnya, agar supaya Ying tidak marah lagi. Saat Josh akan pergi, Ying melarangnya dan meminta Josh untuk menunggu. Akhirnya Josh pun pergi menemani Ying ke sebuah mall untuk membeli pena khusus, namun sayangnya pena itu sudah terjual habis. Josh pun penasaran, lalu Ying dengan bangga menjelaskan kalau dia akan pergi ke ekspedisi ke Kutub Utara bersama Tuan Tan dan menyerahkan studionya ke karyawannya. Tiba-tiba Ying mendapatkan telepon dari Tuan Tan, akhirnya mereka pun berpisah, tapi Josh masih ingin jalan-jalan. Sedangkan Ying mau pulang karena ada janji temu dengan Tuan Tan. Di sisi lain, Josh pun menjadi galau karena memikirkan hubungannya dengan Ying. Dia pun memutuskan untuk datang lagi ke studionya Ying. Josh pun di sana melihat printer yang sedang mencetak gambar Tuan Tan. Josh pun mengambilnya dan bertanya apakah pria ini sudah melamarnya. Ying pun menjawab dia berjanji bahwa Josh adalah orang pertama kali yang akan dia kasih tahu kalau Tuan Tan sudah melamarnya. Ying pun bertanya apakah mereka akan bertemu jika dirinya tidak sakit hati atau tidak sedang mencari peramal. Lalu si Josh memastikan bahwa mereka akan bertemu bagaimanapun caranya. Jika Ying yang tidak datang mencarinya, maka dia yang akan datang mencari Ying. Josh pun mendekatkan wajahnya sambil berbisik kalau dia ingin meminta kartu namanya kembali, karena mungkin Ying sudah tidak membutuhkannya lagi. Lalu Josh pun pergi sambil menatapnya dengan penuh keyakinan. Hal itu membuat Ying menjadi bimbang dengan perasaannya sendiri. Keesokan harinya, Ying pun makan malam bersama dengan Tuan Tan. Di sana Tuan Tan memberikan sebuah pena khusus. Ying pun senang, tapi dia merasa ada yang aneh. Dia merasa berat meninggalkan apa yang sudah dia miliki sekarang. Ying pun hanya bisa diam aja saat Tuan Tan mengantarnya sampai ke studionya. Ying pun terkejut ketika dia mendapatkan kejutan dari para pegawainya dan juga temannya, serta juga ada si George di sana. Mereka merayakan pesta perpisahan untuk Ying. Hati Ying pun kian galau ketika melihat kedekatan Min dan juga George. Terlihat di sana kalau Min ini sudah menyukai si George. Paginya Josh membulakan tekadnya untuk memberikan hadiah terakhir untuk Ying. Dia pun bergegas naik sepeda menuju apartemennya Ying. Di perjalanan, dia pun teringat masa-masa indah yang dilaluinya bersama dengan Ying. Ketika sudah sampai, ternyata dia kalah cepat karena Ying sudah terlebih dahulu dijemput oleh Tuan Tan. Josh pun berusaha mengejarnya, bahkan dia nekat masuk jalan tol, padahal sepeda itu dilarang masuk tol. Hingga akhirnya si Josh pun ditangkap oleh polisi. Di kantor polisi, Josh pun dinasihati untuk tidak memaksakan diri. Kalau mereka memang berjodoh, maka mereka pasti akan bertemu kembali. Lalu polisi itu akhirnya membebaskan si George. Di sisi lain, Ying dan juga Tuan Tan sudah sampai di bandara. Ketika mereka sedang menurunkan barang, tiba-tiba muncul seorang polisi. Lalu polisi itu mengatakan bahwa ada seseorang yang menitipkan sesuatu untuk Ying. Ying pun membuka barang itu dan dia tahu bahwa barang itu pastinya dari si George. Kemudian Ying pun bertanya tentang Josh, dan polisi itu pun menjelaskan bahwa dia dibawa ke kantor polisi karena melanggar peraturan, yaitu menggunakan sepeda di jalan tol. Ying pun sangat khawatir mendengar kabar itu. Ketika sedang berjalan di bandara dengan Tuan Tan, Ying tiba-tiba menjadi bimbang. Dia ingin mengembangkan karirnya bersama Tuan Tan, tapi dia juga tidak ingin kehilangan cintanya. Ying pun menggenggam hadiah yang diberikan oleh si George dan membulatkan tekadnya bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Ying pun memutuskan untuk tidak jadi pergi bersama Tuan Tan. Dia pun bergegas naik taksi dan pergi ke kedai George, tapi ternyata rumah itu sudah kosong. Dia pun mencoba menelpon, tapi ternyata nomor itu juga sudah tidak aktif lagi. Beberapa kali Ying datang ke kedainya si George, tapi tetap aja rumah itu sudah kosong seperti tidak ada penghuninya. Ying pun galau karena tidak tahu si George ini pergi kemana. Singkat cerita, Ying merayakan acara ulang tahunnya yang ke-33 tahun bersama temannya. Mereka mendoakan supaya Ying segera mendapatkan jodohnya, tapi Ying tetap merasa galau. Ying pun pergi berkeliling di pantai untuk mencari udara segar, dan dia tergoda dengan aroma cumi panggang. Lalu dia mendekati kedai yang berada di dekat pantai tersebut. Ying pun bertanya tentang harga cumi panggang, dan dia mendengar suara pria menjawab pertanyaannya. Saat melihat penjual itu, dia pun kaget ternyata pria itu adalah si George. Dan George juga kaget melihat Ying yang berada di hadapannya. Mereka pun saling tersenyum dan tak menyangka akan bertemu lagi. Kini mereka berdua pun duduk bersama dan si Josh kembali meramal Ying. Dia meminta Ying menutup matanya dan menjawab pertanyaannya. Dia bertanya kenapa Ying tidak jadi pergi ke Kutub Utara. Ying menjawab kalau di sana tidak ada daging panggang. Josh kembali bertanya mengapa Ying tidak memilih Tuan Tan. Lalu Ying menjawab kalau dia terlalu sibuk mencari pena, sampai dia lupa bahwa ada sebuah pensil yang sama bagusnya. Josh pun mengingatkan kalau Ying tidak memilih jodohnya sekarang, maka jodohnya baru akan muncul saat Ying berusia 55 tahun.
Ying pun tersenyum dan meminta Josh untuk menjadi masa depannya. Josh pun ikut tersenyum sambil menggenggam tangannya Ying. Si Josh mengingat kembali pertanyaan Ying tentang takdir mereka. Dia juga tidak mengerti, tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka ternyata beberapa kali bertemu tanpa mereka sadari. Ketika Ying yang di bandara untuk menjemput Kong, ternyata Josh parkir di samping mobilnya Ying. Dan ternyata Kong telah menjual nomor teleponnya dan si Josh lah yang membelinya. Jadi ketika Ying menelpon Kong dan diterima oleh orang lain, pria itu tak lain dan tak bukan adalah si George. Gitu ceritanya. Nah seperti itulah cerita dari film 30 Place Single on Sale. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video and until next time.